ada pembahasan yang serempet tentang membatalkan sholat. Nah, apa sih yang membatalkan daripada sholat? Ya. Yang membatalkan sholat ini ada 14 perkara. Ya, banyak sekali yang membatalkan sholat. Perhatikan ya, apa yang membatalkan daripada sholat kita. Karena kalau kita mengerjakan hal tadi, berarti beberapa tahun yang lalu yang pernah kita laksanakan tadi, kita lalui dengan sholat yang tidak benar. Ya, karena banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi sholatnya ternyata dia melaksanakan yang membatalkan daripada sholat. Ya. Ini kesian, akhirnya percuma sholat yang dia laksanakan tadi. Ya kan orang tidak tahu. Ya salah ini tidak tahu, kenapa tidak bertanya? Ya salah. Ya karena kita ini bukan di daerah awam, yang di daerah orang yang tempat orang yang tidak ada alim, orang tidak ada orang tidak tahu. Bahkan kita ini orang Lombok ini, ya apalagi orang Lombok ini dia dididik dari kecil banyak dipondokkan sama orang tuanya. Iya kan? Ada saja yang pernah mondok. Salah kita, kenapa kita tidak bertanya? Ya salah kita. Kecuali kita di gunung, ya di gunung yang di daerah orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ada yang ngajarin dia. Nah inilah yang dikatakan awam. Kalau kita di sini, itu salah kita. Siapa suruh tidak mau bertanya? Akhirnya salah kita itu tadi. Ya. Apa saja yang membatalkan daripada sholat? Yang pertama yaitu hadas. Ya, hadas kecil ataupun hadas besar. Adapun hadas kecil yang sudah kita lalui, apa saja yang membatalkan wudhu, yang menyebabkan hadas kecil, yaitu ada 4 perkara, yaitu diantaranya yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, dari depan atau dari belakang, atau tertidur, hilangnya akal, terus bersentuhannya dua kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah besar yang bukan mahram, dan yang terakhir adalah menyentuh kemaluan. Ini yang menyebabkan hadas kecil. Ya. Ya. Kalau hadas besar tentunya dengan mimpi ataupun melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang kedua yaitu yang membatalkan najis, membatalkan wudhu, membatalkan sholat, yaitu biwuqu'in najasah illam tulqa halan min ghairi ha'il, yaitu seorang yang lagi sholat kejatuhan najis, ya kejatuhan najis illam tulqa halan min ghairi ha'il, ya kecuali dia bisa dipindahnya. Kalau dia tidak tertimpa secara langsung, kemudian langsung dia, kalau dibuangnya secara langsung, maka ini tidak membatalkan sholatnya. Seperti dia kejatuhan di ridanya tadi, ridak seperti ini, dilihatnya ada najis jatuh, ada apa kotoran cicak. Bagaimana? Nah ini jangan diangkat begini. Kalau dia diangkatnya begini, maka batal langsung sholatnya, karena dia membawa najis, dia membawa hal yang najis. Bagaimana terus caranya? Dengan cara yaitu menggeser tanpa memindah. Dibikin saja, dibuang, ya, dibuang si ridanya saja atau apa saja yang ada di sesuatu yang najis yang harus dipindahnya tadi. Ada misal apa rambut najis, sayap kecoa atau apa, langsung dileduknya misal, begitulah istilahnya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu inkisyaful aurah illam tustar halan, terbukanya aurat kalau dia tidak ditutup secara langsung. Seperti apa? Seperti orang dia lagi sholat, seperti lagi kayak angin begini besarannya, kelep didip dia punya sarung, angkatan sarung. Kalau ditutupnya langsung, ini tidak pakai. Tapi kalau dibiarinnya, helen, bisa kan begitu, helen. Ini batal dia punya sholat. Atau ini perhatikan yang ngerokok ya.
biasa dibuang-buang, dia punya geleng karena rukuknya. Bagaimana ukurannya dia terbuka aurat tadi? Nah ini ukurannya yaitu seukuran dia kelihatan dia punya kulit tadi, kulitnya orang tadi seukuran majelis tahatu, seukuran majelis berbicara beginilah. Kalau dia kelihatan itu, nah ini di ukuran segini lah. Nah, kelihatan dia punya kulit di sini ada peluang, misalkan karena rokok atau karena apa robek. Kelihatan, nah itu dikatakan terbuka aurat. Maka lihat ya, lihat kalau pakai sarung misal ada bedahnya, ada belang-belang karena apa nih? Karena rokok atau karena dia robek karena paku, lihat deh sebelum pakai itu tadi. Dia ada bedah ini. Nah jangan pakai, ya jangan. Lihat deh, karena banyak yang kita temukan dia, ya dikiranya enggak apa-apa itu tadi, ya dikiranya enggak masalah. Nah itu membatalkan daripada sholatnya, ya. Karena terbuka dia punya aurat tadi. Dan wanita juga khususnya lihat dia karena aurat daripada wanita yaitu khususnya wajah yang masih apa namanya untuk wajah ini khususnya yaitu batasan daripada wajah yaitu ini panjangnya antara Allahumma sholli ala Muhammad, ini tumbuhnya rambut sampai bawah dagu ya. Kayak ibu-ibu, nah ini lihat istrinya atau anak perempuan, dia sebenarnya harus sampai sini, tapi banyak yang bermukena itu dia sampai sini saja, ke sini saja banyak. Ini kebuka dia punya aurat yang di sini. Makanya kan ada mukena yang baru-baru ini sekarang dia sampai sini kan, supaya apa? Menjaga daripada ini dia tidak kebuka nanti ini. Karena kalau dia diam di sini saja bisa kemungkinan dia tertarik ini. Makanya kalau bisa dia sampai sini, kita perhatikan itu tadi. Dan ini pernah kemarin ada yang bertanya di satu majelis, bagaimana kalau perempuan dia punya rambut keluar, bukan keluar kayak biasanya begini ya, bukan keluar satu bis, kalau itu jelas itu terbuka dia punya aurat perempuan. Yang biasanya kayak misal dia apa bahasanya rambutnya, nah ini misal kayak gini ada keluar sedikit dua, nah begitu. Nah ini sering perempuan yang bermukena itu dia keluar satu dua. Nah, makanya supaya hati-hati orang tua kita dulu dia menggunakan apa bahasanya apa cibuk atau bahasanya begitulah kayak begitu untuk menjaga supaya dia tidak keluar seperti itu, auratnya yang keluar. Muktamadnya membatalkan daripada sholat, supaya tidak kita keluar daripada madhab tadi dan membatalkan daripada sholat kita, ya membatalkan sholat yang perempuan tadi, diusahakan pakai siput tadi. Ingatkan yang punya istri dan anak-anak perempuan, ya supaya tidak terjadi seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu nutuk biharfin atau harfin muhtimin amdan, yaitu berbicara dua huruf dalam bahasa Arab, tapi ini ya bukan dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia langsung membatalkan dia punya sholat langsung. Dua huruf atau satu huruf yang memahamkan. Kalau di dalam bahasa Arab ada satu huruf yang memahamkan, seperti A. A itu apakah artinya? Qi, jagalah. Misal ada anaknya dia mau jatuh, Qi, dia bilang jaga, begitu. Nah ini tetap dia batal dia punya sholat. Atau dia berbicara, pokoknya ini dia berbicara, ini kalau dia berbicara dengan sengaja, ya sengaja, dua huruf atau satu huruf secara sengaja. Kalau tidak sengaja seperti tadi yang dikatakan yang tadi di dalam Aba'antus Shalah tadi, bagaimana? Yang tidak sengaja itu bagaimana ukurannya? Yaitu ada yang mengatakan 4 kata, ada yang mengatakan 4 kata atau 6 kata paling banyaknya. Dia ngeremon 6 kata. Begitu bahasa Arab dia ngeremon. Kalau kita mungkin tidak bisa kita ngeremon begitu, duluan kita ngeremon yang lain, ya.
Kemudian yang kelima, wabil mufattiri amdan, dan dengan sesuatu yang membatalkan puasa. Apapun yang membatalkan daripada puasa, membatalkan juga di dalam sholat, ya. Kemudian wabil ukli kathiri nasyan, dan dengan makan yang banyak dalam keadaan lupa. Banyaknya segimana? Ukurannya di atas biji wijen, ya. Baik biji wijen ke bawah maka itu tidak banyak, ya. Kemudian yang ketujuh yaitu talati harakatin mutawaliyatin walau sahwan, bergerak 3 kali berturut-turut, ya, walaupun dalam keadaan dia lupa atau tidak sengaja, ya. Nah, ini diperhatikan juga yang sering terjadi, yaitu yang pertama itu ketika dia balik daripada iktidal, balik daripada rukuknya, seperti contohnya dulu gini, Sami Allahu liman hamidah. Nah ini dia sering kontek-kontek tangannya, ya, jangan begini, Sami Allahu liman hamidah. Nah begini dia, jangan dikontek-kontek. Nah ini bergerak ini, nah ya, batal dia punya sholat kalau dia kontek-kontek tangannya tadi, ya, hati-hati, makanya lihat. Kemudian wal wadbah fahisyah, dia loncat, ya, loncatan sekiranya jelek dia kelihatannya di dalam sholatnya tadi. Ada ular atau ada hewan yang dia takut, ada kelapi misal, loncat begitu langsung dia loncat. Sekiranya loncatan tadi yang memang tidak pas di sholat, dia memang bukan tidak enak gitu kelihatannya dilihat ketika sholat tadi, maka sholatnya tadi langsung batal. Atau juga yang membatalkan daripada sholat dorbah muftirah, dia mukul, wah, misalnya gitu, ada musuhnya atau ada apa, dia pukul, mukul di dalam sholat. Nah ini juga membatalkan daripada sholatnya. Kemudian yang ke-10 yaitu ziyadah ruknin fi'liyin amdan, yaitu menambah rukun fi'li secara sengaja, menambah rakaat atau menambah ruku atau menambah sujud, ya apa saja menambah di dalam sholat ini batal dengan sengaja, ya, menambahnya. Kemudian taqaddum ala imamihi bi ruknin fi'liyin, yaitu mendahului imam dengan rukun, dengan 2 rukun fi'il. Lama dinunggu imam, duluan dia rukuk sama iktidal. Kalau imam ini kurang ajar dia. Misal begitu, anak dulu ya, itu balap-balapan. Misal kayak gitu, karena ada terjadi yang seperti itu, ya. Karena ada anak-anak atau orang tua yang masih kayak anak-anak dia bicara, ya ada yang terjadi. Allahu Akbar. Nah, kalau dia mendahului imam, ya, dengan 2 rukun fi'il secara sengaja, ya, membatalkan sholatnya tadi. Atau juga takhalluf bihima bighairi udhrin, atau dia ketinggalan sama imam 2 rukun fi'il secara dia ketinggalan. Kalau dia tidak dengan udzur, maka ini juga membatalkan sholatnya. Seperti apa? Yaitu seperti, ya, udzurnya tadi, boleh dia ketinggalan 2 rukun fi'il, 2 rukun fi'il, kecuali dia dalam keadaan udzur. Seperti orang yang dia baru masuk Islam, Al-Fatihahnya masih pelan-pelan, baru dia bisa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya sudah fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Udah ruku, tidak, ini dia belum duduk padahal. Bagaimana? Maka orang yang seperti ini tadi diberikan dia udzur, diberikan dia 2 rukun panjang, ya, 2 rukun panjang. Apa rukun panjang? Adalah semua yang ada di dalam sholat kecuali duduk antara 2 sujud dan iktidal. Semisal contohnya sebentar, ya, habis ini lagi sekejap, ya. Contohnya yaitu ketika dia
pakai tangan aja ya. Nah, contohnya yaitu seperti dia ini imam, Allahu Akbar, udah gair maghdubi alaihim, udah baca surat Allahu Akbar, ini belum duduk, belum dia selesai, ini sudah satu, ketinggalan dia satu ya. Sami Allahu liman hamidah, ini tidak dihitung karena iktidal. Allahu Akbar, sujud, sudah dua, belum. Ini masih belum selesai nih, belum selesai dibaca Fatihah. Allahu Akbar, duduk dia. Nah, ini tidak dihitung karena duduk antara dua sujud. Ketika imam mau masuk ke dalam sujudnya tadi, dia belum mengejar imam, dia belum ruku ini, maka batal dia punya sholat. Bagaimana caranya? Maka dia harus munfarakah sama imam, pisah sudah sama imam, supaya dia tak batal dia punya sholat. Kemudian yang ke-12 yaitu niat qat'us shalah. Dia niat untuk memotong daripada sholatnya. Ketika kita niat saja memotong sholat kita, karena batal atau enggak ya? Batal atau enggak? Batal atau enggak? Batal atau enggak? Nah, ini sudah batal. Nah, ini ada 3 tentang membatalkan sholat, yang tentang niat ragu ataupun di dalam waktu sholat. Yang pertama yaitu niat memutus sholat atau menggantungkan niat, menggantungkan memutus sholat terhadap sesuatu hal, atau yang terakhir ragu-ragu terhadap memutuskan sholat. Yang pertama betul-betul dia berniat, anak putusin aja sholat anak, tahan dulu, tidak jadi. Nah, ini udah langsung dia putus sholatnya. Atau menggantungkan niat kita terhadap sesuatu. Kalau dia datang pulang ini anak batalin dah sholat anak. Atau dia misal lagi berjuara biasanya sama temennya, lah ini kalau dia cemek sama saya ini, lah anak batalin sudah dia. Jadi dah kita buka-buka. Misal begitu kan ada biasa. Ketika dia menggantungkan membatalkan sholat kepada orang lain atau kepada sesuatu yang lain, kalau begini anak batalkan, kalau begini anak batalkan. Seperti kalau dia sudah mengkalau-kalau tadi, yang tadi mengkalau, kalau begini anak batalkan, kalau begini langsung dia batal. Atau ragu di dalam membatalkan, anak batal enggak ya, batal atau enggak ya, seperti ya lagi lindur misalnya. Batal sudah enggak, takut dia nanti ini batal atau enggak batal. Nah, ketika dia sudah batal atau enggak, udah batal dia punya sholat, langsung dia batal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bisa diamalkan, dan kalau ada sesuatu yang terjadi di samping kita atau kita melihat sesuatu kawan-kawan kita melaksanakan hal tadi yang membatalkan sholat ini, tegur, ya, tegur, jangan malu, ya, jangan malu. Karena apa? Ketika kita tahu bahwa orang tadi melaksanakan hal yang dilarang sama syariat, yang membatalkan daripada sholatnya tadi, terus kita diam, kita dapat dosa juga. Kita tahu, tidak kita mau kasih tahu tuh. Dan besok orang ini yang model tadi yang tidak kita kasih tahu tuh, dituntutnya kita besok. Selong-selong dia datang, selong-selong dia datang, dan dia berbicara, dia bilang, ya Allah ini dia zalim sama anak. Dia tahu bahwa sholat anak dia rusak, tapi dia tidak tegur anak. Kita nanti ngomong, ya anak tidak kenal kau, ya kau tahu dulu anak sholat anak tidak bagus, sholat anak rusak, tapi kau tidak tegur anak. Ini besok terjadi. Makanya kalau ada anak muda yang kebuka dia punya aurat, ini sering ya, dia bajunya kontik, tegur dia, maaf, dia baju kau dia kontik, pulangkan sholat, atau ataskan kau punya celana, atau itu ada sarung itu di sana, pakai sarung itu, ya kasih tahu deh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.